Wawancara untuk tugas IS narasumber militer. Saya sendiri sebagai leader nama Alif Hakim NPM 13. Terus Mas Ilham Arif NPM 5. Saya sendiri Bagus Eka NPM 03. Dan saya Siti Rodian NPM 12. Potong-potong aja. Ya langsung ya Mas. Perkenalan. Nama Catat. Oh, suaramu masuk saya. namanya Agus siapa? Agus Wanprianto. Profesi militer apa Mas? Pangkolilamin. Terus itu apa kerjaan sehari-hari itu di dinas itu driver terus apa? Ya, bergantian tugas sehari 2 orang. Kalau yang jaga saya sehari, jadi 1 minggu itu ada 3 kali pergantian. 2 hari, 3 hari saya, 3 hari teman saya yang satunya. Kalau libur hanya akan menunggu perintah aja. Dinasnya di Surabaya mana Mas? Saya kantornya di Perak, terus saya tinggal di kediaman di sini, di kediaman Panglima Penjaringan. Udah berapa lama Mas jadi Saya masuk TNI 2007 akhir. Saya masa dinas 6 tahun, jalan 7 tahun sekarang, bulan Oktober. kalau boleh tahu pangkatnya sekarang? Saya pelaku 2 AS mesin korek teknik. Rating berapa Mas? Saya rating 27. Tahun 2007 ya. Rating 27. Suka dukanya jadi TNI apa aja Mas? Makanya pasti pensiun. Karena ini banyak teman, banyak kenalan pun dari semua golongan, dari seluruh Indonesia. Iya. Jadi kita itu kenal semua orang-orang seluruh Indonesia itu kenal. Jadi ciri-ciri orang semua di wilayah Indonesia kan kita kenal semua. Ya, banyak teman. Terus Kenapa Anda lebih memilih ini? ya itu cita-cita ya Mas. Kalau saya sendiri ada yang jadi guru, ada yang saya memang mulai kecil, soalnya saya kan lahir dari seorang prajurit juga. Jadi, ya, mengikuti lah jalan. Tapi kan saya keinginannya sebenarnya ingin jadi polisi. Cuma kan nggak tahu nasib berkata lain ya. Akhirnya masuk ke TNI. Tugasnya udah kemana aja Mas? Keliling mana aja tugas? Saya kemarin pertama waktu 2008 saya ke Malaysia. Habis ke Malaysia itu ke Belawan. Ya, yang paling jauh ya Malaysia itu aja. Soalnya saya penempatan di kapal hanya 1,5 tahun. Terus habis itu langsung turun di darat, dipindah kantor. Dalam rangka apa ke Malaysia? Di Malaysia menjaga perbatasan. Kemarin ke Belawan itu hanya invakasi anggota sama perbekalan aja. Oh ya udah, sekian presentasi. Wawancara dengan Mas siapa tadi? Agus. Mas Agus. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akan wawancara Preman. Saya nama Hakim NPM 13. Dan saya Muhammad Ilham Arif Moyo NPM 5. Saya Bagus Eka NPM 03. Dan saya Siti Rodian NPM 12. Dan ini narasumber namanya Di siapa? terakhirnya ada tulisannya sampai Santo. namanya. Mas Santo asalnya dari mana?
Dari desa. Desa daerah mana Mas? Desa Jawa Timur Mas. Masih Surabaya. Iya Mas. Terus kamu ngomong. Nanti di sini merantau. Iya mengandung. Sudah 12 tahun. 12 tahun. Ya sebelumnya mohon maaf tadi di sini fokusnya Ya ikut anak jalan-jalanan. Ya. Kenapa? Enggak. Mau itu tahu nang SMP 12 aku tahu kenal. Ya awalnya pengen cari kerja pertama aku sama teman-teman. Akhirnya Sudah berapa lama Mas? semenjak menjadi sekolah. SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh masih di sini atau udah di masih di di sini? desa. Maksudnya udah di sini atau masih di sana maksudnya masih Udah di sini. Berarti lulusan terakhir SMP Bu? SMP kelas 2. Di sini udah 12 tahun. Lama. Lumayan. Selama 12 tahun itu ngapain aja Mas? Ya ikut teman-teman merantau gitu. Pengennya sih nyari kerja gitu kan, nggak sekolah. Pengennya mau nerusin terus nggak ada biaya ya ikut sama teman-teman merantau. Akhirnya yo kena pengaruh sama teman-teman gitu. Sini tinggal sama Sendirian. Saudara cuma nggak pernah ketemu. Jadi tinggalnya sendiri, jadi ketemu teman-teman. Iya di sini rumah sendiri atau rumah keluarga atau gimana? masih ngekos. Berarti kosnya dekat sini Mas? Ya lumayan. Keluarganya sendiri ya? Keluarga di desa. Tapi masih sering pulang kan kamu Ya sering pulang. ya intinya masih masih kontak lah. mohon maaf ya Mas ya sebenarnya kalau ya sambil sering malah Maaf sebelumnya. Ya itu kalau kepepet. kalau itu kira-kira sehari bisa dapat berapa? Ya, kadang nggak mesti mas, kadang banyak, kadang dikit. Ya, kalau menariknya uang keamanan Itu anak-anak dapat jaga sendiri. Itu baru punya tadi apa langsung berkelompok? Ya kadang kami sendiri, kadang teman-teman yang ambil. Itu targetnya orang pasar itu apa anak-anak sekolah? Ya nggak mesti mas, kadang anak sekolah, kadang ya yang pakai memang hewan gitu. Gimana? pakai yang colok Ya Dia kan kamera soalnya. Dia kamera. Biasanya cuma satu tempat atau keliling gitu? kadang di situ, kadang pindah-pindah. Berapa orang? Paling nggak 5 orang. Oh 5 orang. Kayak siapa ya mas? Iya. Sama malam. Aku editor sih. Aku tak ibu tak langganan pakai pengetahuan. Kayak ada Satpol PP. Ya itu kan sudah diatur sendiri. Aku nang omahku ae. Aku cepet soalnya sih. Itu sebelumnya itu dipikirkan dulu mau malak itu. Mohon maaf ya, pernah kena razia nggak Mas? Ya pernah sih ada satu kali itu pindah tempat pakai yang Berarti udah pernah masuk itu ya? Ke Satpol PP. pernah tapi kabur. Oh kabur. Iya. Cara kaburnya gimana kok bisa lolos itu? Semua atau kabur sendiri-sendiri gitu atau gimana? Ya awalnya rundingan mas, habis gitu kan sendiri-sendiri kaburnya. Nggak dicari Satpol PP-nya tuh. Ya cari sih, cuma menghindar dari situ lah. Misalkan di sini ada Satpol PP, pindah tempat satu lainnya. Nggak habis di tempat situ aja. Sekian wawancara kami dengan Preman, kelompok IS kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok IS
akan mewawancarai narasumber pemulung. Nama saya Arif Hakim, NPM 13. Nama saya Bagus Eka, NPM 03. Nama saya Muhammad Ilhamadi Koyo, NPM 05. Nama saya Siti Rodia, NPM 12. Mas, mohon maaf, perkenalan namanya. Dan Bapak Samsudin ini memang profesi sehari-hari pemulung apa? Terus penghasilan setiap hari berapa Mas? Kan yang biasa dikumpulkan itu kan potong terus itu memang kalau dijual sampai berapa Mas? Ada gue sih, gue bakal gak ada aku. Sekitar Ada wajibnya. Orang kita dia buka. Iya, jalan-jalan. Sinyalnya apa gitu? Itu berita apa biasa ngomong kedua. Apa ada lagi yang ada? Ada lagi ya. memang nggak pernah ngelamar-ngelamar. Ini aku paling ngecek foto Iya dah, kamera digital. 3 juta. Jadi cowok sih. mohon maaf ya kalau sama penghasilan segitu kalau buat makan saya sebetulnya apa masih kurang. Dan tiga atau masih berapa? Tinggalnya ikut keluarga atau merantau? Oh, Oke, sekian wawancara kami dengan sumber pemulung Mas Samsudin. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok IS mau melanjutin wawancara dengan Maria dengan narasumber Mbak Sonya. Maaf ya, sebelumnya sudah berapa tahun menjadi waria? Kalau saya semenjak saya sebetulnya saya jadi waria ya mulai dari kecil karena saya kecil kan nggak pernah saya bergaul sama laki-laki, saya suka yang bergaul sama perempuan. Jadi suatu semenjak saya perempuan senang, saya terasa tapi saya masih laki ya, kalau masih kelas 6 SD itu pertarikan saya kok sama sejenis itu. Apalagi kalau ada dulu datang saya sudah mulai SD itu sudah mulai salah tingkah gitu supaya saya diperhatikan. Terus setelah saya agak dewasa sedikit, akhirnya saya karena saya takut di pertama kali saya bantu nggak bisa saya berusaha maju-majukan. Saya maju sampai saya berusaha untuk punya pacar di waktu SMA sampai pada pacaran sama perempuan. Tapi saya kok nggak ada asal sama sekali ada perempuan kan. Kalau perempuan mau nyium saya risih gitu. Padahal masih laki, padahal saya masih kayak begini ya, masih kayak lagi. Tapi saya risih. Tapi akhirnya setelah itu saya lulus SMA saya jalannya saya lari ke Surabaya, saya dengan teman-teman. Oh, berarti pendidikan terakhirnya sama ya? Berarti ini sebenarnya nggak keinginan, tapi emang hasratnya begitu. mulai kecil. Iya mulai kecil. Mulai rambut panjang itu mulai lulus SMA.
Iya, selalu SMA saya di Surabaya kan masih pakai ibu dulu, tapi tak panjangin kan, saya panjangin sampai saya waktu itu nggak tinggal di sini, saya di Kapas Mati ya, di ada salah namanya Yusri dia itu saya itu nama saya waktu itu masih kecil kan, saya datang di sini dia cari tanda, dia cari mencet, cari dulu. Yang punya salon itu juga banyak. Iya Mbak, iya. Saya tidak di sana. Akhirnya setelah saya bisa cari di sendiri, saya kos di sana. Sebelumnya tadi kan bicara jadi ketua Waria di Jawa Timur. Itu ceritanya gimana? Ada pemilihan tahun 2012 nah itu kan ada pemilihan kan sudah pergantian dia kan waktu itu Mbak Yai dari wilayah itu kan ketuanya. Setelah itu kan pemilihan itu 2 tahun ada pemilihan lagi. Akhirnya pemilihan itu 3 kontesannya 3, kandidatnya 3. Saya, Mbak Deno sama Mbak Sofa dari Madura. Tapi ternyata pemilihan itu ya kayak pemilu gitu, coba fotonya 3 orang yang dipilih yang malu coba. Ternyata mereka datang semua itu adalah pengen memilih saya. Pakai kampanye gitu enggak? Tidak Seperti ya. Itu ada kriterianya nggak mau jadi kayak istilahnya calegnya? Mungkin caleg jadi ketua Waria se-Jawa Timur. Enggak, cuma saya yang Apa mencalonkan? Iya, saya memang mencalonkan harus ada 3, terus saya mencalonkan. Saya didukung teman-teman. Udah, ayo nih kamu mencalonkan aja nanti saya ya, karena saya ibu ya, yang saya mau. Yang satu dari Malang, yang sini dari Surabaya, yang satunya lagi Mbak Sofa itu dari kalau itu ada pemilihan ternyata banyak pilih saya seperti saya. Keluarga sebetulnya waktu dulu pertama saya jadi waria itu menentang semua ada keluarga lain yang mau bilang mana mungkin sih ada orang tua keluarga itu mau anaknya di waria nggak boleh, apalagi kakak saya itu kalau saya tahu dari bahkan yang dari Banyuwangi itu kesini ya tahu saya juga saya pergi aja, tapi lama-lama karena saya bisa jalan sendiri, saya bisa jalan sendiri, bisa jalan sendiri ya keluarga saya nggak bisa sih, keluarga saya malah keluarga saya itu setelah melihat penghasilannya itu seperti apa, jadi keluarga terus kalau penghasilan itu nggak tentu ya, kalau kita misalnya kalau kita mau tiap malam keluar ya banyak juga uangnya, tapi kadang-kadang kita malam kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang siang ngantuk, kadang-kadang kalau keluar apalagi kan sudah usia seperti saya berbelas-belas paling keluar itu 1 minggu 3 paling banyak itu kalau yang muda-muda ini non-stop 1 minggu nggak pernah ada liburnya. Yang masih muda-muda itu kan saya tuh nanti sedikit saya naik sedikit dari 1 minggunya cuma 2 minggu malam Kamis sama malam Ahad. Maaf ya sebelumnya, nama aslinya boleh tahu? Nama saya aslinya saya Anton, nama warianya Sonia. Soalnya itu keinginan sendiri atau anak apa teman-temannya bilang namanya Sonia aja? Enggak, keinginan saya sendiri, saya baca ada kisahnya di Bogor, ada kisahnya perjalanan yang namanya perjuangan Sonia dari Amerika itu kan nggak bisa makanya saya namanya itu. Iya. terus kalau sekarang umur berapa ya? Sekarang umur saya 50. Saya jadi waria itu umur berapa ya? Umur setelah lulus dari SMA 18-17. Iya, 18-17. Lama juga ya? Lama, saya bahkan saya menalam buara bukan sih, saya di Jakarta pernah di mana? Pernah di Jakarta. Saya keluarnya di Taman Lawang, cuma saya kosnya di Kedempor. Saya kan asli dari Jakarta kan, coba teman-teman saya kebanyakan kali terus banyak yang gay juga, banyak yang sudah tapi entertainment sih. Kalau sana kalau istilah Bali kan nyebong ya. Kalau melacur itu kan namanya nyebong, melacur namanya nyebong. Balon itu nyebong sana aja rame bong ya.
Itu nama Sonya itu ada kepanjangan atau cuma Sonya gitu? Saya namanya Sonya Vanessa. Sonya Vanessa. Vanessa. Sonya Vanessa. Udah. Terus mohon maaf ya, ini nggak ada niat untuk vakum. Untuk Vakum itu maksudnya berhenti dari waria. Sebetulnya waktu pertama jadi waria itu saya berusaha untuk menjadi laki-laki. Sebetulnya saya berusaha waktu masih SMA pacaran sama perempuan, tidak bisa. Bahkan di sini dulu saya pernah ya kan jadi waria, tapi saya berusaha itu saya sampai ke tempat doli. Saya ke doli, saya kan karena saya masih laki, saya banyak doli, coba ya. Saya ke doli, bisa nggak saya itu sama perempuan itu. Ternyata saya di tempat kamar begini, di kamar begini, saya dicium-cium waria ini sampai terlanjur, tapi saya nggak berdiri malah ketemu maka punya saya karena orang lain kan begini, waktu lahir kan saya memang dilahirkan laki-laki, tapi saya pernah ke dokternya bilang begitu, Kak, kenapa sih dok saya nggak bisa jadi laki-laki normal? Karena kamu itu kan waktu lahir kamu itu laki-laki, tetapi hormon itu yang paling banyak perempuannya. Jadi kamu hormon laki-laki itu yang 20, hormon perempuan itu 80, sehingga kamu itu merasa bahwa kamu itu perempuan, waktu seakan-akan kamu perempuan, berdana mereka kayak perempuan. Jadi sebetulnya kayak orang kita di luar ini bukan apa itu, bukan kemauan kita sebetulnya, sehingga kita itu dari sial lahir memang seperti itu. Sebetulnya kalau saya mau dilahirkan kembali, saya kepinginnya kalau sesuatu mau saya meninggal mau dilahirkan kembali, saya ingin jadi laki-laki normal ataupun perempuan normal. Kalau jadi waria itu kan banyak stigma, banyak diskriminasi kan, dimana kalau kita mau keluar ini orang usia fisik ini itu ya, kalau orang-orang yang suka ngurusin sama orang sih pasti kayak gitu. Kalau kita di Belauran itu tukang becak, kita turun naik rel gitu, saya lihat capanya kita itu sudah. Kalau udah keluar di Belauran kita bisa pakaian yang sesopan mungkin supaya nggak terus, bahkan pelayan-pelayan tukunya itu itu mau jengkel kita lanjut image-nya dulu ya. Memang ada. Sebagian kan waria ada yang bersuami. Itu mbaknya saya bersuami, tinggal di sini juga. Iya, tinggal di sini setelah masalah saya sekarang punya anak, ambil dari bukan dari kakaknya suami saya kan punya anak. Saya sekarang saya jalan sama suami saya, umurnya sekarang 3 tahun. Bulan ini 3 tahun, mau ulang tahun sekarang. Berarti masih barusan yang ngambil anak. Iya. Dari nomor ya, 3 bapak. Iya, karena saya kan sama ini kan masih 6 tahun. Saya dulu punya suami itu sampai 6 tahun putus, saya dengan Jen itu ya, sama Yaya itu saya sampai 20 tahun. Terus sama ini baru sampai 6 tahun. Dan sekarang ini bagi saya itu masih umurnya masih 28. Saya 50. Bedanya jauh sekali. Bedanya 12 tahun. Ya enggak. 22 tahun. Iya. 22 tahun ya. Ya, sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai seorang pejabat untuk keperluan tugas interpersonal skill IS. Untuk pembicara dengan Mas Debi Kurniawan dan penanya Mbak Siti sama Mas Bagus. Silakan Mas Bagus juga. Ya, pertama saya mau tanya jabatannya di Partai Demokrat sebagai apa? Disut kesini sebagai ketua DPC ya, ketua DPC Kabupaten Lamongan. DPC itu apa Mas? Dewan Pimpinan Cabang. Oh, Dewan Pimpinan. Ketua Kabupaten. Kalau suka dukanya jadi ketua itu gimana? Wah, suka dukanya jadi ketua. Semua kan pasti ada suka duka. Suka dukanya sebenarnya jadi ketua, jadi pengurus itu sama ya. Ketua, pengurus. Sekarang
saya jadi ketua partai, sebelumnya pengurus partai. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan ketika mungkin saudara-saudara ini jadi pengurus organisasi misalnya ya. Sebenarnya kira-kira sama seperti itu. Misalnya di himpunan mahasiswa gitu ya. Nah, dulu waktu kuliah saya juga di himpunan mahasiswa. Kemudian keluar dari mahasiswa di KNPI ya, KNPI Kabupaten sama juga pengurus. Nah, kemudian di partai. Nah, suka dukanya sama. Di organisasi biasanya kita itu harus merelakan waktu kita. Yang pertama, ya, merelakan waktu. Kadang-kadang kalau punya sedikit dana ya harus merelakan sedikit dana itu. Ya, karena itu akan menjadi kehidupan organisasi ya. Karena kebanyakan ya teman-teman saya juga mungkin atau orang-orang yang lain juga yang tidak sadar tentang organisasi kan berpikirnya kenapa saya capek-capek di organisasi nanti saya dapat apa. Nah, jadi kalau suka dukanya ya dukanya hampir nggak ada sih, yang penting ikhlas dengan waktu dan pengeluaran tadi sebenarnya. Kalau ngomong dukanya kan di organisasi dari katakanlah dari himpunan mahasiswa kemudian lebih besar lagi di KNPI, lebih menjurus lagi ke partai politik kan seperti itu, partai politik atau ormas ya. Dulu ada Golkar Ormas kan berikutnya ya. Nah, kalau sukanya banyak sekali lah, kita kan banyak kegiatan, banyak ketemu orang, sebenarnya itu aja. Terus yang lebih penting lagi ketika sudah masuk ke partai politik, ya ini kita sudah ngomong tentang aspirasi rakyat. Terus kenapa memilih sebagai ketua? Maksudnya kenapa memilih politik itu sebagai untuk menjabat? Oh iya, kenapa memilih jalur politik ya? Saya wira swasta, ya, petani, wira swasta, peternak, itu kerjaan saya. Dengan berwira swasta, saya berusaha membantu orang lain dengan memberikan lapangan pekerjaan. Nah, di situ. Namun swasta itu adalah dengan modal-modal saya pribadi. Ya. Seberapa banyak sih uang saya untuk membantu orang lain kan begitu. Ya. Kalau saya punya uang 100 juta, 200 juta, bikin satu toko paling karyawannya 5, karyawannya 10. Nah, itu. Nah, berbicara membantu orang lain, memberikan manfaat terhadap orang lain, kita memiliki yang namanya pemerintahan. Nah, pemerintahan itu memiliki program-program kerja kan, bantuan-bantuan macam-macam buat petani, buat nelayan, buat ya semuanya lah ya untuk memperbaiki semua hal. Nah, di situ saya berpikir kalau saya hanya wira swasta saja ya, tanpa ikut di kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin saya hanya bisa membantu ya 5-10 orang tadi. Tapi kan di politik itu di pandangan masyarakat ya, pandangan orang-orang kebanyakan itu jelek, kayak banyak yang korupsi lah, apalah gitu, makan uang rakyat lah. Ya, itu tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya ya. Ya pandangan macam-macam ya. Memang hampir di semua elemen masyarakat, di semua bidang ada yang nakal. Kan begitu. Tidak hanya di partai politik, di pemerintahan, di berbagai instansi, bahkan di perusahaan swasta pun ada yang nakal gitu. Cuman untuk menshooting, memasukkan berita itu lebih menarik partai politik karena ada maksud menjatuhkan, ada maksud merusak nama baik kan itu. Kalau kita nyuting teman kita katakanlah ya di organisasi yang mungkin masih belum sekelas partai gitu ya, mungkin di OSIS gitu, mungkin buat apa? Iya, buat apa? Ya, mungkin seperti jadi nggak ada ceritanya ya. Mungkin itu aja sebenarnya. Oh ya, kalau misalnya aku ini ya pengen jadi kayak Bapak Debi, gimana caranya? Jadi apa yang maksudnya? Masuk ke partai politik. Masuk ke partai politik itu gampang. Ya. Kalau hanya pengen diakui, ya pengen diakui, daftar aja minta kartu anggota. Insya Allah pasti dikasih. Ya. Itu gitu ada seleksi tes atau gimana? Nggak ada. Cuma nanti ketika di kepengurusan, ya kan ada syaratnya.
untuk menjadi ketua, misalnya ya, untuk menjadi ketua kabupaten syaratnya harus sudah menjadi anggota partai selama berapa lama, kemudian juga pernah menjabat sebagai apa, sudah pernah berkecimpung di apa-apa, itu nanti ada syaratnya. Kalau hanya sekedar ingin masuk kemudian dianggap sebagai anggota, itu gampang sekali. Daftar aja selama sudah punya KTP, sudah punya hak pilih, bisa. Itu biasanya kegiatan anggota apa aja? Kegiatannya sama seperti organisasi pada umumnya. Artinya begini, rata-rata kegiatannya itu kan memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Ya. Ya, kebanyakan kegiatannya pasti sosial. Kayak faksus gitu. Kegiatan bidang kesehatan, ya kan, pendidikan juga banyak. Nah, ketika sudah masuk dengan kerjasama dengan pemerintahan, ya, menjadi legislatif atau anggota, itu kan ada tujuan program kan. Di situ yang tadi saya maksudkan, kalau saya hanya sebagai wira swasta ini mungkin 5 orang yang saya bantu, tapi ketika saya berada di sana, berada di anggota dewan, mungkin ribuan orang yang bisa saya bantu dengan. Berarti tujuannya ingin membantu. Ini memberikan manfaat pada orang lain sebenarnya. Tapi untuk kepengurusan itu setiap enggak setiap ya, apakah dapat istilahnya uang makan atau fee atau Pengurus nggak dapat apa-apa. enggak ada gitu ya? Nggak dapat apa-apa. Jadi sama organisasi Sama, ya paling kan kita berangkat ke sana bensinnya diganti kalau ada anggarannya. Kalau nggak ada ya itu tadi kita yang merelakan waktu dan sumber dana. sumber daya. Ya pintar-pintar mengolah dana. Ada yang orang yang punya kelebihan dana, kita ada nyumbang kan gitu. Boleh tahu mulai masuk ke anggota Demokrat sejak umur berapa? Saya ketua itu tahun 2012 kemarin. Tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Kemudian saya di Demokrat itu sekitar 5 tahun sebelum tahun 2008. Lama. Terdapat sebagai anggota, bukan kepengurusan di ini ya. Berarti lama ya dari anggota ke Ya. jadi ketua itu? Ya artinya kalau ngomong lama sih ya nggak lama sih, banyak yang jadi anggota terus sampai berapa tahun kan gitu kan. Berarti melalui ke pemilihan dari Ini. mana? Kecamatan, kabupaten tadi. Oke, mungkin cukup wawancara bersama Bapak Debi Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus, NPM 03. Saya akan mewawancara bekas interpersonal skill. Di sini ada Ilham Arif. Dan ini target sebut saja. Ya, itulah. Kita akan melakukan wawancara. Pertama, Mbak Siti akan bertanya-tanya kepada Mbak Indri. Anaknya umur berapa, Mbak? 5 tahun. Oh, masih kecil berarti. Tinggalnya juga di sana. Enggak maksudnya. Tapi masih kontak-kontakan. Di sini sudah berapa tahun, Mbak? 5 tahun.
Semua di sini nggak harus bisa tidak di sini. Pasti itu pasti. Maaf ya, kalau di bulan puasa gini nggak ada penghasilan berarti Pak. Banyak rahasia-rahasia. Itu full. Berarti buka kembali lebaran. Itu tutup bulan nggak pulang biasa gitu. Oh pulang. Berarti ini udah isi. Makanya ada yang tolong pas dari karaoke. gitu tuh di sini banyak rahasia. Yang kena si pelanggan atau Taruh kok ngatak mas atau kursinya lah. Nah, kamu benar-benar jadi semua. Iya. Cukup. Pakai kayak dari 100% mungkin 20%. oh iya Mas, udah jam segini. Sekian apa? Belum. Itu rata-rata berapa jam? Ya, menurut pengalamannya Mbak sendiri rata-rata berapa jam? Yang rata-rata yang sering. Paling lama berapa jam? 5 jam. Pak boleh tahu dipotong apa aja? Bersih. Tidak, kalau kotor. Ya, mungkin wawancaranya sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan wawancara dengan narasumber yang mau bertanya-tanya silakan dengan Mas Bagus dan Mas Arif. Silakan. Saya ngajarnya agama mulai tahun 2004. Tapi sebenarnya basic saya itu adalah satu. Jadi saya adalah mahasiswa fokus perjuangan. Tahun 2002 setelah saya graduate itu ada semacam kayak sesuatu yang baru gitu ya, tentang pandangan tentang masalah yang besar. Jadi bukan budaya, kalau budaya kan sebenarnya apa? Kalau
konsepnya itu sebenarnya saya itu mau sosialisasi sebenarnya tidak ada dikotomi ilmu itu. Dikotomi ilmu itu adalah tidak ada pemisahan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan yang sifatnya atau pengetahuan umum seperti itu kayak kita sosial eksak atau sosial. Sudah serius ya itu yang saya lakukan. Kemudian setelah saya pulang dari 2004 saya langsung bikin Islam gitu ya, kemudian saya nempuh di sana aktif mengajar di sini tahun 2006. Jadi mulai ngajar sampai kalau ngajarnya sayanya iya saya kan sebagai pengajar tahun 90 gitu. Ngajar agama Islam itu tahun 2006. Ngajarnya di mana? Ngajarnya di Fakultas Pertanian basic saya. Kemudian saya ngajar di teknologi industri ini khususnya di sisi informasi. Kemudian ya kalau agama Islam ini yang saya omongkan masalah agama Islam ya. Kalau saya basicnya ngajar di Fakultas Pertanian. Kemudian di FTSP itu saya mengajar juga agama Islam, tapi khusus universitas. Kemudian di teknologi industri ini selain SI pernah saya ngajar di teknik industri dan teknologi pangan. Tapi setelah itu diambil teman-teman, kemudian saya bekerja di SI aja. SI itu kelas A, B atau A? Semua di sistem informasi. Berarti angkatan atas juga? Iya, saya sudah di SI sejak 2000, angkatan tahun 2010. Yang sekarang mau lulus sampai sekarang 2010 itu saya mengajar di SI. pertama kali pengalaman mengajar itu ya juga. Iya, oh enggak, kalau mengajar agamanya saya memang tidak di UPN, tapi kan di luar, maksudnya itu di semacam suatu organisasi, bukan di suatu institusi pendidikan. Pengajian ibu-ibu. Ya, mungkin seperti itu anak-anak. Ngajar ngaji juga Pak? Kalau mengajar ngaji saya masih belum, jadi saya masih mengajar kayak keponakan saya. Tapi kalau berbicara tentang ilmu, prinsip saya itu saya ingin mensosialisasikan sekali lagi tidak ada dikotomi seperti kuliah-kuliah yang sudah disampaikan itu. Jadi saya makanya prinsip saya itu adalah sebenarnya saya dan saya ingin punya cita-cita seperti itu, maka saya harus terjun langsung. Nama itu nama saya udah tahu kan ya, Insinyur Wiwin Windriyanti, Magister Pertanian ya. Kemudian tahun 2004 itu saya istilahnya itu mencari ilmu lagi setara dengan sekolah UNN. Selesai tahun 2006, kemudian langsung saya mengajar di sini. Ya kalau umumnya saya lakukan 62, berarti sekarang mau 50 ya, saya tahun 52 ya. Asli saya anak Surabaya. Asli Surabaya. Terus apa lagi profilnya? Sudah berkeluarga, anaknya 4. Ceweknya belum? Ceweknya 1. Apalagi kalau profil? Alamatnya di Sidoarjo, di Bangkintan. Kalau riwayat pendidikannya ya jelas saya mengalami dari SD, SMP, SMA, ya S1 saya di Brawijaya, S2 juga di Brawijaya, kemudian di perjalanan lagi di IAIN. Ngomongin yang lainnya khusus-khusus di sini banyak, harus datangkan enggak ya? Kalau saya itu prinsipnya menyampaikan sesuatu itu kalau masalah duka itu tidak ada. Kalau masalah istilahnya pernah kecewa ya, kalau anak-anak pas mengikuti aturannya seperti itu. Kalau yang lain-lainnya saya merasa kalau saya sangat menikmati gitu ya untuk menyampaikan ini kuliah. Kenapa? Saya punya prinsip karena saya setelah manusia itu mesti akan mengalami sedikit
Malaysia, semua aja termasuk saya. Jadi saya itu atensi sekali dengan dunia ini tahun 2000. Makanya itu setelah itu saya masuk, ada duit. Setelah itu saya betul-betul ternyata guru besar saya ada prof yang mengajar di sana itu semuanya kok sekarang sudah metode pengajarannya itu sudah beda. Jadi tidak pernah bolong-bolongkan gitu ya. Jadi kalau mau menjelaskan masalah tentang tumbuhan, misalnya tentang pertanian atau tentang fisiologi atau tentang alam, itu mereka langsung basicnya itu adalah religion gitu ya, balik ke agama. Kemudian yang dipakai sandaran atau referensinya adalah tetap kitab orang Muslim adalah Al-Quran gitu ya. Ternyata di Al-Quran itu banyak sekali gitu tentang kajian-kajian saintifik itu. Maka dari situ saya berkembang berpikir, kemudian dari situ saya mulai belajar tentang, bukan berarti kita tidak belajar agama, tapi dari situ saya mempelajari pembelajaran agama dari sisi yang lain ya. Jadi tidak muamalah saja misalnya ya, kemudian tidak apa yang selama ini kita belajar tentang fikih itu tidak, tapi kita belajar lagi tentang agama secara luas. Sebenarnya saya bilang tujuan saya mengajar di sini tentunya memang memperbaiki ya, sama dengan Rasul menyampaikan istilahnya itu akhlak kita, akidah kita dalam bahasa misalnya di sini adalah para puding gitu ya, membentuk seseorang manusia itu menjadi paripurna seperti gitu ya. Jadi sarjana-sarjana itu maka saya punya kewajiban sebenarnya seperti itu. Jadi menginginkan bahwa sarjana-sarjana yang ada sekarang itu harus kembali dengan itu tadi ilmu, firman dan takwa tadi itu. Makanya saya bersikeras untuk selesai. Sebenarnya saya kalau mengajar itu tidak melulu hanya tentang kita semuanya ya, jadi lebih banyak kita mengkaji secara agama itu dari sisi ayat-ayat kemuliaannya gitu ya. Kuliahnya memang pasti banyak ayat ya. Sudah ya. Terima kasih.